مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima Allah SWT. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan haji. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikat yang telah ditentukan. Di titik mikat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan salat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu, niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala, aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah haji dilarang untuk melakukan hal-hal yang telah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikah, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar atau mengeluarkan kata-kata kotor, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Bacaannya yaitu Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dilakukan sejak matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qasar, zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim dan qasar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Musdalifah, yang artinya menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini jamaah dianjurkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan haji adalah jumlah Aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap 1 kali lemparan jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai tidak boleh dipakai untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yaitu tahallul. Tahapan ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul, sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahallul boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja, tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babu Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucap doa. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, Allahumma ftahli abwa rahmatik. Artinya, dengan namamu ya Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus, tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dengan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram.
Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3 jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil, sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf membaca doa saat berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau jamaah dianjurkan berlari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan, yaitu mulai dari tiang kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempari dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing.